Menjadi badai untuk melawan kekacauan adalah strategi yang membakar diri. Julian sang sipir hampir padam. Selamat datang untuk terakhir kalinya di Zazura Clips, tempat setiap akhir adalah awal yang baru. Kekacauan yang ia ciptakan dalam hidupnya telah mengikis kewarasannya hingga ke tepi jurang. Ia tidak bisa menang, ia tidak bisa lebih tidak terduga daripada entitas yang terbuat dari logika murni, yang menjelajahi labirin tak terbatas. Dalam keheningan yang putus asa menatap bola obsidian yang dingin, Julian menemukan kesimpulan terakhirnya. Ia tidak bisa melawan api dengan api. Ia harus melawannya dengan air. Ia tidak akan melawan logika dengan kekacauan, tetapi dengan logika yang lebih dalam, lebih mematikan. Sang sejarawan yang telah lama tertidur itu bangkit kembali. Julian membersihkan bengkelnya, mengembalikan setiap alat ke tempatnya. Ia duduk di mejanya, meletakkan labirin obsidian di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, ia menenangkan pikirannya. Ia tidak lagi memblokir sang narapidana. Ia mengundangnya masuk. Kau ingin memetakan jalan keluar? Bisiknya pada keheningan. Aku akan membantumu menggambarnya. Ia membuka pikirannya sepenuhnya. Gelombang dingin dari kecerdasan mekanis itu membanjiri kesadarannya, arogan dan penuh kemenangan. Sang ahli horologi mengira Julian telah menyerah. Tapi Julian tidak sedang membangun peta keluar. Ia sedang membangun jebakan pamungkas. Menggunakan pengetahuannya yang luas tentang sejarah, mitologi, dan fisika teoretis, Julian mulai menenun konsep-konsep mustahil ke dalam arsitektur mental labirin. Ia tidak hanya menunjukkan jalan buntu, ia menciptakan paradoks waktu di mana koridor mengarah kembali ke dirinya sendiri sebelum dibangun. Ia tidak hanya menandai tikungan. Ia memasukkan geometri hiperbolik yang membuat jarak ke pusat menjadi tak terbatas secara matematis. Ini bukan lagi sekadar pemetaan. Ini adalah duel intelektual di tingkat tertinggi. Sang ahli horologi, yang terobsesi dengan keteraturan, terpikat tanpa bisa menahan diri. Ia mencoba memecahkan teka-teki yang Julian ciptakan, tidak menyadari bahwa setiap solusi hanya menariknya lebih dalam ke dalam penjara konseptual. Puncaknya adalah mahakarya Julian. Di pusat labirin mental yang mereka bangun bersama, Julian tidak menciptakan sebuah pintu keluar. Ia menciptakan sebuah pertanyaan terakhir, sebuah konsep singularitas logis, sebuah teka-teki yang jawabannya adalah pertanyaan itu sendiri, sebuah lingkaran sempurna yang tak terpecahkan. Logika sang ahli horologi, yang tidak mampu menolak tantangan yang begitu sempurna, menerjangnya dengan seluruh kekuatan kesadarannya. Nekalam sekedar lenyap, bukan hancur, bukan diusir, tetapi terserap. Kesadarannya terkunci selamanya dalam upaya tanpa akhir, untuk memecahkan teka-teki yang tidak dapat dipecahkan yang dirancang khusus untuknya, seperti sebuah bintang yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Sambungan itu terputus kali ini untuk selamanya. Julian merasakan keheningan. Bukan keheningan yang tegang dan penuh antisipasi, tetapi keheningan yang damai dan sejati. Bola obsidian di tangannya terasa hangat sesaat, lalu menjadi dingin dan benar-benar mati. Hanya sebuah batu. Di bengkelnya yang sunyi dikelilingi oleh artefak-artefak masa lalu. Julian mengambil sebuah jam saku tua yang rusak. Dengan tangan yang stabil dan senyum tipis, sang sejarawan mulai memperbaikinya. Perjuangannya telah berakhir. Kisah Julian mengajarkan kita bahwa monster terbesar terkadang bisa dikalahkan bukan dengan kekuatan, tapi dengan memahami sifat mereka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini di Zazura Clips, karena setiap jam yang rusak bisa diperbaiki, dan setiap malam yang panjang pada akhirnya akan bertemu fajar.